Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kembali kita mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Satu lagi riset artikel yang akan kita bahas dari suatu riset yang terbit di dalam Research Square dengan judul Comparative Analysis of Wind Speed Probability Distribution for Wind Energy in the Southwestern Nigeria. Satu lagi model peluang yang sangat menarik yang akan kita bahas yaitu adalah model peluang mixture distribution. Mixture distribution ini artinya dalam satu model itu ada beberapa campuran fungsi densitas peluang. Nah, pagi kali ini kita akan membahas campuran Weibull. Jadi dua fungsi densitas peluang Weibull dicampurkan dalam riset artikel ini dikenal dengan bimodal mixture Weibull distribution. Bimodal menunjukkan campuran dua Weibull. Nah, yang menarik itu adalah pembandingnya. Pembandingnya adalah modified bimodal mixture Weibull. Jadi ada dua mixture distribution di sini. Yang satu adalah bimodal mixture distribution. Yang satu lagi adalah modified bimodal mixture distribution. Seperti biasa codingnya nanti akan Anda dapat nih. Anda dapat lihat di link.id Rado Institute. Dapat Anda lihat coding-coding R yang kita bahas pada pagi hari ini. Untuk memudahkan pencarian, nanti lihat e-booksnya. Covernya kita berikan di sebelah kiri dengan judul e-books Coding R Model Peluang Mixture Weibull dan Modified Mixture Weibull Distribution. Oke, langsung saja kita buka riset artikel yang menjadi rujukan kita. Nah, ini riset artikel yang jadi rujukan kita. Terbit di tahun Desember 2025. Oke, terbit Desember 2025, masih baru. Dalam riset artikel ini diperkenalkan dua model peluang mixture yang kita bahas tadi. Yang satu dia sebut dengan bimodal, ini bimodal mixture Weibull. Yang satu dia sebut dengan modified bimodal mixture. Oke, ada BMW, ada MBMW. Ini merupakan fungsi densitas peluang campuran. Ya, ada dua yang dicampur yaitu fungsi densitas peluang Weibull. Nah, fungsi densitas untuk bimodal itu dapat Anda lihat dalam persamaan. Ini ada bimodal. Oke, kita lihat bimodal. Nah, ini fungsi densitas. Ini yang Weibullnya. Ini yang unimodal. Ini yang tidak tercampur. Ini Weibull. Nah, yang bimodal atau BMW itu ini. Nah, ini persamaan dua. Ada pemberat W, weighted, dan ada pemberat 1 kurang W. Di mana jumlah dari W ditambah 1 kurang W itu harus 1. Jadi yang tercampur itu ini dia. Ini Weibull yang pertama yang berparameter alpha 1 beta 1 dan ini Weibull kedua alpha 2 beta 2 dengan pemberat konstan W dan 1 kurang W. Ini yang disebut dengan bimodal. Untuk fungsi densitas peluang tunggalnya itu dapat Anda rujuk pada persamaan 1 tadi. Nah, yang dikatakan sebagai modified, nah W-nya itu dimodified atau pemberatnya dimodified. Nah, dalam model peluang modified bimodal, W-nya itu ditukar dengan ini dia persamaan 4. 1/1 tambah eksponen alpha X kali beta. Sedangkan pemberat satu lagi 1 kurang P. Nah, sehingga fungsi densitas peluangnya dapat kita jumpai pada persamaan 5. Oke, yang paling jelasnya persamaan 6. Nah, ini bimodal persamaan 6. 1/1, 1 kurang. Nah, ini pemberatnya
Pemberat 1 pengganti W tadi. Ini pengganti 1 kurang W. Fungsi densitasnya sama. Nah, bedanya dalam fungsi densitas yang bimodal mixture Weibull hanya ada 5 parameter. Parameter P, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Tetapi dalam parameter yang modified bimodal, bivariate bimodal Weibull distribution, modified bimodal mixture, parameternya ada 6. Ada A, ada beta, ada alfa 1, ada beta 1, ada alfa 2, ada beta 2. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan modified bimodal mixture Weibull. Jadi ada campuran biasa yang kita kenal dengan bimodal mixture Weibull dan ada modified bimodal mixture Weibull. Bimodal mixture Weibull hanya terdiri dari 5 parameter, yaitu parameter P, alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2. Sedangkan para parameter untuk yang bimodal, yang modified, ada 6 parameter. P-nya ini ditukar dengan A dan B. Sebenarnya tidak tepat dia menggunakan A dan B, ada P, tapi lebih tepat lagi kalau diganti A dan B. Karena muncul parameter baru A dan B pada worksheet-nya. Nah, inilah akan kita jadikan sebagai landasan untuk berbincang model pada pagi hari ini. Nah, untuk lebih menarik lagi, kita akan terapkan 2 model ini kepada data tinggi ombak tsunami Aceh yang kita pastikan dalam data tersebut ada mixture, ada campuran. Di mana histogramnya itu seolah-olah ada 2 gelombang dalam data tinggi ombak tsunami Aceh ini menandakan mixture layak digunakan untuk model tersebut. Nah, bagaimana cerita coding kita hari ini? Kita buka atau kita simak coding R kita. Kita buka R kita. Nah, ini R kita coba simak R kita. Nah, ini adalah data kita. Data tinggi ombak tsunami Aceh kita run. Coba kita periksa histogramnya. Histogram, histogram, oke, false. Oke. Kita ambil bricks. Kita ambil bricks 20. Bricks coba kita lihat histogramnya. Nah, ini seperti ada 2 gelombang. Gelombang 1, gelombang 2. Akan lebih menarik lagi kalau kita hilangkan bricks. Kita hilangkan bricks, kita periksa histogramnya. Kita coba lihat grafik. Nah, ini dia. Di sini nampak bahwa memang data ini terdiri dari 2 gelombang. Gelombang 1, oke, gelombang 2. Artinya dalam satu model peluang tidak cukup kita mengandalkan satu fungsi densitas peluang tunggal saja. Kita akan gunakan teori kita pada hari ini, yaitu bimodal mixture Weibull dan modified bimodal mixture Weibull. Oke, kita coba run. Kita pertama yang kita lihat adalah fungsi densitas basic. Ini fungsi densitas tunggalnya Weibull. Ini di Weibull. Oke, seperti dalam riset artikel kita lihat tadi. Ini fungsi densitas tunggal Weibull dan ini kumulatif Weibull. Kita runkan saja, nanti kita run. Ini mixture. Ini mixture Weibull yang kita kenal dengan bimodal mixture Weibull tadi dengan fungsi densitas. Nah, ini pemberatnya. Kalau di riset artikel tadi W. Ini 1 kurang W. Dan ini fungsi densitas Weibull tunggal. Ini tadi. Fungsi densitas Weibull tunggalnya ini. Ini fungsi densitas Weibull tunggal untuk parameter A2 beta dan B2. Lalu kita gunakan
log leak untuk mendapatkan minus sum log. Log likelihood maksudnya, oke? Sum log PDF ini log likelihood nih. PDF ini fungsi densitas. Jadi fungsi densitasnya adalah PDF, oke? PDF ini dia. Oke? DMW, density, DMW. Ini fungsi densitasnya. Kasih tanda min. Nah, kita gunakan optip untuk mendapatkan parameter. Sedangkan untuk modified, nah ini modified. Nah, ini nanti menjadi sebagai pemberat. Nah, ini tadi pemberatnya nih. Pemberatnya nih tadi. Oke, ada tambahan parameter A dan B. Nah, fungsi densitas modified, nah seperti ini. Ini pemberat. W-nya itu dari definisikan W-fun. Mana W-fun tadi? Ini W-fun tadi. Ini. W kali fungsi densitas Weibull. Oke, pemberat ini 1 kurang W dikali fungsi densitas Weibull dengan parameter alfa 2 beta 2. Nah, kita lihat di sini ada 6 parameter. 6 parameter untuk modified. Kalau tadi dia fungsi densitas yang tidak pakai modified ada 5. Kalau dia yang modified parameternya ada 6. Nah, tidak bedanya. Seperti biasa nih log likelihood-nya ini min sum log. Oke, min sum log likelihood. Lalu ini adalah optip untuk menghasilkan parameter. Oke. AIC BIC ini untuk AIC untuk model Weibull yang tidak pakai modified. Ini AIC yang pakai modified. Ingat parameternya tadi ada 6. Sedangkan yang tidak pakai modified cuma ada 5. Nah, untuk kumulatif dia menggunakan integrate. Yang diintegratkan apa? Fungsi densitasnya. Jadi kembali dia ke teori awal bahwa kita tahu kumulatif itu adalah integral fungsi densitas. Jadi diperolehlah nanti CDF dari kumulatif dari bimodal mixture Weibull tanpa bidivide ini untuk yang dengan modified. Oke? CDF norm. Nah, CDF norm itu ini tadi dia integrate. Oke, integrate. Nah, CDF norm yang diintegrate kenapa? Fungsi densitasnya. Ini untuk yang tanpa modified. Yang dengan modified CDF norm juga. Tadi CDF norm itu kan integrate. Yang diintegralkan apa? PDF-nya. PDF yang modified. Beda ini MW, ini MMW. Jadi codingnya sudah tersusun dengan rapi. Oke. Nah, lalu kita lihat Kolmogorov-Smirnov. Ada density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitasnya. Untuk fungsi density bimodal mixture Weibull ini adalah fungsi densitas modified. Oke, ini untuk empirical CDF melawan numerical CDF. Oke, kita coba run. Oke, kita coba run. Kita run saja, kita lihat hasilnya dulu, kita lihat parameternya dulu. Kita coba lihat parameter, nanti grafik nanti kita terakhir. Run. Oke, jalan dengan mulus sekali, sangat mulus sekali. Nah, kita lihat. Kita lihat dari awal output yang diberikan. Nah, ini AIC. Ini untuk yang tanpa modified AIC-nya 638. Sedangkan yang dengan modified jauh turun jadi 500. Jadi seolah-olah dia lebih baik lagi kan, turun. Tapi nanti kita tengok bagaimana grafik density-nya. CDF-nya juga sudah ada. Nah, ini Kolmogorov-Smirnov lebih kecil lagi dengan modified. Yang kecil tanpa modified. Ini Kolmogorov. Oke, kita coba lihat output yang lain itu aja kita put ya. Udah cuma berikan Kolmogorov-Smirnov. Oke lah, apa? Lalu kita coba lihat density plot dan kumulatif plot. Nah, itu dia. Jadi kalau kita lihat dari segi density plot dan kumulatif plot, yang modified itu terlalu tinggi ke atas. Terlalu tinggi ke atas untuk mengcapture histogram.
Walaupun kita lihat di sini memang nampak ada dua gelombang grafiknya. Ada dua gelombang. Bimodal itu memang nampak ada dua gelombang. Yang berwarna biru adalah yang tanpa modified atau bimodal mixture Weibull. Itu lebih dekat menghampiri histogram. Nah, dari kumulatif plot jelas betul nampak kumulatif plot yang bimodal mixture Weibull itu lebih sangat sempurna menangkap empirical dari CDF dibanding yang berwarna merah. Jadi dapat pelajaran kita di sini bahwa meskipun dari segi AIC itu kecil, tetapi kenyataannya kemampuan untuk menangkap kemampuan uji dari density plot dan cumulative plot itu yang lebih bermanfaat adalah bimodal mixture Weibull yang tanpa modified. Ini dibuktikan dengan bagaimana kemampuan dalam menangkap histogram melalui density plot dan menangkap empirical CDF atau hampiran dari kumulatif lebih baik lagi diperankan oleh bimodal mixture Weibull yang tanpa modified. Jadi kalau begitu kita boleh putuskan pada kajian ini bahwa yang tanpa modified itu lebih baik, lebih dapat diterima. Karena kemampuannya tadi menghampiri histogram data dan empirical kumulatif. Meskipun dari segi AIC dia lebih kecil, tetapi tidak berdampak pada kemampuan menangkap histogram dan kumulatif hampiran. Oke, saya rasa kajiannya sangat menarik sekali. Satu kajian yang membahas mengenai modifikasi mixture Weibull distribution. Oke, jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.